Halo teman-teman, di video ini gue akan bahas apa sih manfaatnya penggunaan Instagram untuk keperluan bisnis. Jadi sebelum lu masuk, gimana caranya mengoptimalkan Instagram untuk keperluan bisnis, lu wajib tahu nih apa sih manfaatnya ya gitu ya kan. Jadi jangan asal optimasi tapi lu nggak tahu manfaatnya apa. Jadi kebanyakan orang posting aja ya kan. Kalau lu lihat kebanyakan orang foto upload kirim selesai gitu ya. Jangan, itu kurang maksimal ya. Di sini gua menggunakan contoh, ini adalah dari kliennya SDM, ini namanya Biro Jasa Sinar Dunia ya. Yang dimana si Biro Jasa Sinar Dunia ini mulai dari logo, copywriting, deskripsi yang di bio itu copywriting namanya, websitenya, konten di feednya dan konten di storiesnya itu SDM semuanya yang handle. Pokoknya dia terima beres, terima jadi, selesai. Karena lebih hemat dibandingkan dia meng-hire karyawan untuk satu, desain grafis, dan kedua untuk digital marketing. Nah, ini aja kalau kita hitung-hitung ya, taruhlah ini lulusan baru gitu ya. Ini yang satu jago desain, yang satu jago digital. Taruhlah gajinya 5 juta, 5 juta, ini udah 10 juta. Ini boros banget kalau langsung ngegaji orang untuk menghandle Instagram doang ya. Jadi ini lebih hemat lah ya. Oke ya teman-teman, kita langsung aja masuk. Apa sih manfaatnya menggunakan Instagram untuk keperluan bisnis? Manfaat menggunakan Instagram untuk bisnis yang pertama adalah seperti menyebarkan brosur, tapi ini dengan cara digital alias tanpa ngeprint brosur. Ya, loh maksudnya gimana? Oke, gini. Jadi feed post atau postingan yang ada di Instagram si Biro Jasa Sinar Dunia ini kita bisa bagikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan atau target market si Biro Jasa Sinar Dunia. Buat lu yang belum paham target market itu apaan, lu bisa cek di YouTube-nya SDM atau lihat di deskripsi pada video ini ya. Nah, pada postingan yang ini adalah postingan Biro Jasa Sinar Dunia ya. Ini adalah postingan dia. Di sini terdapat data bahwa ada 10.000 orang yang sudah melihat postingannya ya, yang dimana ke saat 10.000 orang melihat postingan si Biro Jasa Sinar Dunia ini menunjukkan action bahwa ada 247 orang yang melakukan profile visit. Logikanya gini, ketika ada ini ya, ketika orang ditawarin brosur, oke, jadi dia pengen kepoin, dia pengen tahu, oh ini Biro Jasa Sinar Dunia gimana sih gitu. Jadi dia ngeklik akun Instagramnya si Biro Jasa Sinar Dunia ya. Nah, selanjutnya ada juga data yang menunjukkan bahwa ada 25 orang yang mengklik websitenya si Biro Jasa Sinar Dunia. Dan ada 9 orang yang meminta rute. Rute itu maksudnya gimana? Jadi orang mau tahu nih, ini kantornya di mana sih si Biro Jasa Sinar Dunia ya. Jadi kan kalau di bio itu kan ada itu ya, link Google Map atau alamat. Itu kan kalau diklik itu langsung direct ke lokasi kita. Jadi kita bisa langsung dituntun ke kantornya si Biro Jasa Sinar Dunia itu di mana ya. Oke teman-teman, gua rasa udah cukup ya. Ini lumayan banget sih. Ini manfaat yang pertama, ini lebih efektif banget karena kita bisa cukup menggunakan postingan saja. Kita ngepost aja nih di Instagram, itu kita bisa membagikan postingan ini ke ribuan orang yang kita target ya, ke target market kita, misalnya kepada orang-orang yang ada di Tangerang ya kan. Ini bisa diatur mau jenis kelaminnya pria, ini bisa diatur, atau mau ke wanita aja, atau kedua-duanya bisa, atau dari umur berapa sampai berapa, ini bisa di setting, ini bisa disesuaikan dengan Instagram Ads ya. Nah, buat lo yang mau dioptimalkan ya Instagram Ads-nya ya, lu mau menjangkau orang-orang yang ada di sekitar target market lu ya, lu bisa menghubungi tim SDM ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pokoknya lu mau terima beres saja, ini gimana ya, lu konsultasi dulu lah sebentar ya. Oke ya teman-teman, jadi selain lebih efektif ya, yang pertama sih pasti ya ini hemat waktu ya, karena lu nggak perlu lagi ribet ya, lu tinggal desain upload aja selesai gitu ya kan. Yang kedua, selain hemat waktu, yang kedua itu adalah hemat duit, karena kan kalau lu nyetak brosur, lu harus ini ya, keluar duit untuk nyetak brosur, dan
bayar orang untuk membagikan brosur. Ini kan nggak efektif banget ya, karena 2 kali kerja hitungannya. Jadi bayar desainnya, bayar ngeprintnya juga, lalu bayar orang atau SPG untuk ngebagin brosur, dan nggak efektif ya kan. Apalagi kalau target market yang lu incar ini jauh, pasti bakal lebih mahal ya kan. Kalau di sini lu bisa menentukan, misalnya gua mau disebarin aja nih brosur gua atau postingan gua yang ada di Instagram, mau disebarin. Postingan 1 mau disebarin ke Jakarta, postingan 2 mau disebarin ke Bekasi, postingan 3 mau disebarin ke Depok. Itu bisa seperti itu ya. Oke ya teman-teman, kita langsung lanjut aja ke manfaat yang kedua. Manfaat kedua menggunakan Instagram untuk bisnis adalah kita bisa melihat statistik perkembangan akun Instagram ya, yang dimana kita bisa melihat ternyata pada tanggal-tanggal tertentu ini terjadi ledakan traffic ya kan. Nah, ini contoh seperti data di sini ya. Ini bisa lu lihat di sini terjadi ledakan traffic di tanggal 13 Maret 2021 ya. Ini terjadi ledakan traffic hingga tanggal 20 Maret ya. Di sini terjadi peningkatan yang tadinya trafficnya mungkin di angka puluhan, bahkan nggak nyampe 100 ini kayaknya, dan tiba-tiba langsung meledak di angka ribuan ya, 1000 lebih lah. Ini karena menggunakan Instagram Ads. Jadi ketika lo menggunakan Instagram Ads, di sini postingan yang ada di Instagram lo ini bisa disebarkan kepada orang-orang yang lo tuju atau target market ya. Buat lo yang belum ngerti target market apa, lo bisa lihat di YouTube-nya SDM penjelasannya seperti apa, atau lo lihat di deskripsi video ini. Ini berfungsi sebagai ini ya, penentu atau metrik. Jadi ini lebih ke olah data sih. Misalnya di bulan A hasilnya seperti apa, iklannya, jangkauannya berapa ribu orang, lalu yang closing dari iklan di bulan ini ada berapa. Intinya gitu ya. Jadi lebih ke pengolahan data. Ini lebih tekniknya agak lebih advance sih, tapi gua nggak mau ngejabarin tekniknya gimana. Tapi di sini hanya menampilkan saja. Jadi di sini lu bisa melihat statistik akun Instagram bisnis lu seperti apa ya. Jadi kalau lu menggunakan Instagram untuk bisnis, nanti datanya akan jelas seperti ini. Apalagi kalau lu menggunakan Instagram Ads, ini datanya akan lebih indah dan lu bisa mengembangkan bisnis lebih advance lagi di Instagram ya. Manfaat berikutnya, ketika lu sudah menggunakan Instagram bisnis, lu bisa mengetahui target market lu ini jenis kelaminnya apa dan usianya dari berapa sampai berapa, dan ini ada datanya. Nah, ini adalah data dari followers si Biro Jasa Sinar Dunia yang menunjukkan bahwa target market dia atau target market yang nge-follow Instagram si Biro Jasa Sinar Dunia ini adalah 77% laki-laki dan 22% adalah perempuan ya. Dan di sini target marketnya cenderung dari umur 25 tahun hingga umur 34 sih ya. Ini yang paling tinggi tuh, lu bisa lihat ya, ini di tengah-tengah yang paling mencolok sendiri dari umur 25 sampai dengan 34 ya. Sedangkan untuk dari pria ini sepertinya dia lebih mendominasi dibandingkan dengan wanita, karena mungkin lebih identik dengan kendaraan otomotif ya, pokoknya apapun itulah, pokoknya ya hasil datanya seperti ini. Ini harus diteliti lebih lanjut, kenapa lebih banyak laki-laki, kenapa nggak wanita gitu loh ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi data di sini ini nggak bisa dibohongin ya, datanya udah jelas bahwa target market si Biro Jasa Sinar Dunia ini adalah laki-laki dari umur 25 sampai dengan umur 34 ya. Ini udah jelas. Mungkin kalau ada yang nanya ini kenapa hasilnya kayak gini, ya udah ini harus disurvey, ditanya ke target yang lemahnya, ke wanitanya, ini kenapa seperti ini hasilnya, emang nggak pernah ngurus kendaraan atau gimana, atau lebih suka naik ojek jadi nggak punya motor misalnya. Ini harus lebih detail sih ya. Nah teman-teman, dari ketiga manfaat tadi itu bisa kita peroleh ketika kita sudah mengaktifkan fitur professional account atau business account di Instagram ya teman-teman. Jadi kalau buat Instagram yang biasa, fitur ini belum muncul, jadi lu nggak bisa menganalisa lebih detail tentang
akun bisnis di Instagram lo. Jadi ini tinggal diaktifkan gue doang kok. Nanti gue bikin deh video berikutnya ya, gimana caranya mengaktifkan professional account di Instagram ya. Oke ya teman-teman, kurang lebih ini dulu ya 3 manfaatnya. Mungkin abis ini gue akan next ke video cara mengaktifkan bisnis account atau professional account di Instagram. Habis itu baru bisa masuk ke manfaat menggunakan Instagram untuk keperluan bisnis ya. Oke teman-teman, sekian dulu informasi dari gua. Semoga video ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk lu dan juga bisnis lu, dan semoga bisa dapat ide lah yang bisa lu terapin pada bisnis lu. Oh ternyata pakai Instagram tuh bisa gini gini gini. Ternyata saat ini gue salah cuma makanya posting doang, ternyata manfaatnya banyak banget Instagram ya kan. Oke ya teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini, dan semoga lo bisa mendapatkan ide baru dari video ini dan semoga bermanfaat. Bye bye.